Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Ya. Itu kalau pemahaman Bang Michael itu firman dan Allah ini bisa berpisah atau tidak? Firman dan Allah itu tidak bisa berpisah. Tidak bisa berpisah. Kalaulah ini kita pakai akal Bang, kalau firman dan Allah tidak bisa berpisah, Ya. berarti di Yohanes 1:14 firman menjadi manusia, Allah juga menjadi manusia. Karena tidak bisa berpisah kan? Terus? Jadi bagaimana? Bapak mengerti dengan Tritunggal kah? Ya, saya kalau masalah Tritunggal banyak teman-teman yang kasih tahu Tritunggal, permasalahannya kita cari di Bible tidak ada. Pertanyaannya Tidak ada simpel, Tritunggal. apakah Yesus? Iya, apakah Yesus pernah ajarkan Tritunggal kepada murid-muridnya atau tidak? Apa kata Yesus? Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20, kata Yesus apa? Loncat lagi Yesus nih, kematian berkata, lagi nih. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ketiga itu adalah satu. Mengapa ya? Kalau kita membaca jadi kejadian, ya, Roh Allah melayang-melayang dan Allah membentuk segala sesuatu ini dari Roh dan firman-Nya. Ya, kita belajar itu bukan belajar main-main. Itu keimanan itu bukan main-main. Nah, kalau kita bilang kalau Allah itu firman dan Allah itu tidak bisa dipisahkan, memang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Mereka satu kehakikatan Allahnya. Ya. Kalau Allah itu menjadi manusia, apa salahnya? Allah menjadi apa? Masalah begini Bang, tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia, berarti bertentangan dengan perjanjian lama. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Coba. Satu raja-raja mengatakan manusia. Apakah benar Allah akan hidup di dunia bersama-sama dengan manusia? Jadi bertentangan semua Bang. Coba abang baca Yohanes 1:14. Tidak ada bertentangan, tidak ada bertentangan sih. Ya sudah, coba baca Yohanes 1:14. Ya, kalau kita membaca juga di Alkitab ya atau di Bible, nah itu Allah itu pergi kepada Abraham dan malaikat itu juga bersama-sama dengan Allah. Coba abang baca Yohanes 1:14. Saya mau lihat pemahaman abang di situ bagaimana. Ya, firman yang jadi manusia lah. Terus baca seterusnya Bang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terus baca. Ya, coba abang baca di situ. Ada keganjilan di situ loh Bang. Coba abang perhatikan baik-baik di situ. Ini kita tidak belajar ada, Bang ya, bukan tidak kita tidak ada di situ. Nah, makanya silakan dibaca. Bilang pastor. Iya, silakan dibaca. Coba abang baca. Abang biasanya temukan tidak keganjilan itu, di situ. Masa pastor enggak mengerti dengan Alkitab? Iya, coba abang baca. Makanya saya suruh abang baca. Abang kan pastor, biar saya tunjukkan. Masa abang tidak mengerti dengan Alkitab itu? Iya, makanya saya suruh abang baca. Iya, saya tidak bisa membacanya karena satu HP. Nih, saya tampilkan ya. Izin, saya tampilkan. boleh saya membacakannya? Masa pastor ya, boleh. Tidak mengerti dengan Bible? Saya bingung. Dengar Bang Michael, aku membacakannya ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, betul sekali. Nah, di sini Pak, kenapa saya bilang keganjilan di sini? Coba perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan kemuliaan kepadanya nih Pak? Baca langsung. Ya, siapa yang memberikan kemuliaan kepadanya nih? Iya, bapaknya lah, Bah.
Bapa memberikan kemuliaan kepada firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus, betul kan? Ya. Berarti di sini ada yang memberi dan ada yang menerima, sepakat? Iya. Oke, di antara yang memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan atau dua-dua Tuhan? Kan sudah dikatakan, baca ayat pertama, jangan kita tuh mengada-ngada segala ayat di situ. Ini Bang, di sini kan apa, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di sini ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada dua entitas. Entitas pertama memberi, entitas kedua yang menerima. Nah, di antara dua entitas ini yang mana yang Tuhan? Yang memberi atau yang menerima yang Tuhan? Pastor kok enggak mengerti dengan ayat itu. Apakah ini pastor atau apa? Nah, coba, baiklah, anggaplah saya tidak mengerti. Sekarang saya tanya sama Anda. Sabar, saya tanya sama Anda. Yang memberi, ya, yang memberi dan yang menerima, yang mana yang Tuhan? Tidak ada yang perkataan mana Tuhan, mana manusia, mana Allah, mana malaikat. Ya, saya bertanya Itu kan kepada sudah Anda diperkatakan. ini pertanyaan saya kepada Anda. Di Firman. sini kan sudah ada diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Di antara yang Firman. memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan? Firman telah menjadi manusia, ya. Dia menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Terus kemuliaan yang diberikannya kepada Yesus itu, kita bingung. Yesus itu diberikan kemuliaan, ya, nah, kepada Bapaknya. Kita itu bisa berpikir bahwa Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus itu yang diberikan kemuliaan. Kita bingung siapa yang Tuhan, siapa yang Allah. Sementara Ya, karena begini, belum saya habis ngomong. Oke, Karena Yesus itu dia jadi manusia. Mengapa dikatakan dia diberikan kemuliaan, ya, kepada Bapaknya di sorga, ya, supaya orang melihat kuasanya di dunia, supaya orang bisa tahu bahwa dia adalah sang anak itu sendiri, karena dia turun dari sorga ke bumi untuk memberikan bahwa tidak ada Allah lain selain itu Allah, Anak dan Roh Kudus, ya, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Yesus itu bukan dari Yesus sendiri, tetapi dari Allah itu sendiri, Sang Bapa, Sang Sumber. Nah, kalau kalian tidak mengerti dengan ayat itu, membalik-balikan kata, berarti siapa yang Tuhan? Tidak ada perkataan situ, tidak ada. Itu dibaca dengan konteksnya baik-baik, supaya kita bisa memahami. Pak, di sini kenapa Bapak mau tutupi? Bapak punya akal. Agama itu menutupi. harus selaras dengan akal. Masa agama mematikan akal? Coba Bapak perhatikan baik-baik dulu. Coba, mari kita Matikan sama akal. Enggak, saya belajar, tanya Pak. sama abang. Coba. Enggak, saya tanya sama abang. Abang bisakah berpikir tentang kealahan Allah? Kenapa? Abang bisa berpikir dari mana Allah itu berada? Dari mana asal Allah itu? Ya, Allah itu sudah ada sebelum dunia ini ada, Bang. Iya, saya pertanyakan, dari mana asal usulnya Allah? Yang punya asal usul itu cuma manusia, Bang. Tuhan tidak punya asal usul. Abang bagaimana, Abang? Nah, abang saja tidak bisa menjawab itu. Sabar. Nanti kita ke sana, Bang. Di sini yang simpel, di sini yang saya bilang ada keganjilan, Bang. Karena di sini mau tidak mau, tidak ada suka tidak suka. Sabar dulu, kan saya punya waktu bicara. Dari tadi Anda bicara, saya kan diam. sudah bilang tadi, abang kan bingung. Oke, baik, kita buktikan ada keganjilan atau tidak. Diberikan kemuliaannya. Kan abang kan bingung. Iya, ini kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di sini ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada dua entitas yang memberi dan entitas yang menerima. Nah, antara yang memberi dan yang menerima, yang mana yang Tuhan? Yesus Itu kan abang tidak bisa jawab. Bagaimana ketika
Sabar. Coba saya lanjut ke Yes. sini. Bagaimana abang bisa menanggapi ini kalau begitu? Kalau abang tidak tahu itu. Nah ini. Apa katakannya? Yesus hamba Tuhan. Hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Coba. Yesus dibilang hamba Tuhan. Dia akan menjadi manusia. Berarti manusia. Manusia tidak mungkin jadi Tuhan, Bang. Abang ini mau putar bagaimana juga, Bang? Yesus berkata, Yesus berkata, aku adalah pohon anggur, akulah roti hidup, akulah roti yang turun dari Tidak sorga. hanya pohon Ya. anggur, Bang. Aduh. Tidak, Di sini abang kan banyak juga tidak pohon tahu. kelapa sama pohon sukun. Ini bukan kita bahas pohon. Saya kasih. Padahal pertanyaan saya sama abang gini, Bang. Pertanyaan saya sama abang simpel. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini merujuk kepada siapa? Tuhan ini merujuk kepada siapa? Coba, hamba Saya ini sudah merujuk kepada berkali-kali. siapa? Saya sudah berkali-kali ngomong ya. Firman Hamba ini itu merujuk kepada telah siapa? Dengar dulu, firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini seorang atau apa nih? Makhluk atau apa? Saya bertanya sama Bang. Makhluk Itu kan atau apa? makhluk, Bang. Ya, berarti Allah itu ya Allah yang kuasanya tidak terbatas ya menjadi manusia ya. Menjadi manusia ya. Untuk menebus umat dari dosa. Bukan ke situ Iya, saya tanya, Bang. Ya Allah. Dengar dulu. Ya, Bukan saya nggak dengar, bingung. begini Bang, saya tanya apa, Anda jelaskan apa, setelah itu Anda suruh saya mendengar. Iya, Yang saya tanyakan, saya kasih ini perhatikan, Yesus hamba Tuhan, hamba ini merujuk kepada siapa? Kan sudah kasih saya mengerti tadi, masa Anda mengerti? Saya tanya simpel, hamba ini merujuk kepada siapa, hamba nih? Seseorang yang diberikan makna atau status. Oh beginilah, begini, Mikail hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Mikail? Iya, saya begini loh contohnya. Kalian ini kan tidak Bukan Kristen ini kayaknya kejawen ini. Nah, Kristen ini berarti bukan pastor. Ini Kristen ini bukan pastor kamu. Kejawen dia ini. Tidak bisa, tidak ada, Bang. Di sini sudah jelas firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada dua entitas. Sekarang timbul pertanyaan lah. Berarti siapa yang Tuhan? Yang memberi atau yang menerima? Abang tidak bisa jawab. Kita pergi ke Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Hamba merujuk kepada siapa? Tuhan merujuk kepada siapa? Hanya abang bawalah kita putar-putar. Bukan putar-putar. Kalian tidak memahami ayat itu. Ya, sudah saya katakan, yang diberikan kuasa, yang kemuliaan itu kan diberikan kepada Bapa. Yesus kan menjadi manusia yang hina. Oke, berarti dia manusia Yesus ya? Astaga, tadi putar situ terus. Tidak Oke, dia mengerti manusia konsep berarti saya. fix ya. Yesus manusia bukan Tuhan. Sepakat? Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, berarti dia manusia bukan Tuhan kan? Mengerti dengan firman itu Allah itu mengerti enggak? Enggak, saya tanya sama Abang, kalau manusia itu berdosa atau tidak? Iya, manusia itu kan dosa, Enggak, Bang. Tapi dia bukan berdosa. dosa yang kita bahas. Enggak, Kita bahas saya- Tuhan yang menjadi manusia ini. Saya bertanya sama Abang, manusia itu berdosa atau tidak? Berdosa. Ya, terus saya tanya, mana letak dosa dari Yesus Kristus? Apa? Di mana ada kesalahan dan dosa Yesus di dunia? Kesalahan dan dosa Yesus di dunia. Yesus yang mana, Bang? Soalnya di Bibel ada dua Yesus, Bang. Nah, inilah pastor yang abal-abal ini, mengaku pastor tapi tidak mengerti dengan pertanyaan saya. Sekarang begini, ada. Yesus Aduh, abang ini tidak ada, cuma satu Yesus itu.
Kenapa? Oh, saya Bang, tunjukkan ada berapa Yesus di Bible. Lanjut Bang Titisan, lanjut. Tidak, saya tanya kenapa cara Kalau diskusinya jadi Bang ya, Mikel kalau jadi seperti penipu, itu, Bang? kalau jadi penipu itu harus sekolah baik-baik supaya tidak kelihatan Bang. penipunya. Kau Begini, bilang Bang. penipu kita. Kalian katakan pastor, tetapi saya membaca Alkitab pun loncat sana loncat sini tidak mengerti dengan konteks. Bang, Apakah itu pastor? agama itu harus selaras dengan akal. Agama tidak boleh mematikan akal. Anda mengatakan Allah menjadi manusia, bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia. Tetapi Anda paksakan dia menjadi manusia, padahal Anda sendiri tahu yang menjadi manusia adalah perkataan Allah. Firman itu kan perkataan. Perkataan Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Siapa Berarti itu yang Allah? memberi Siapa itu adalah Allah? Allah, yang menerima adalah Yesus. Berarti Siapa itu Allah? yang Tuhan adalah Allah. Enggak, saya tanya Allah Paham itu begitu saja kok kayak abang mana mau putar-putar. Ini habis bentuk dong. Allah tuh kayak mana? Yang kalian membahas Kita Allah, ini kan? Allah ini. Ya ini kalau Tuhannya manusia, Tuhan orang Yahudi pasti tanya itu Allah itu bentuknya seperti apa? Karena Tuhannya kan orang Yahudi yang ada bentuknya. Masalahnya kan di situ. Tapi dalam konsep Islam, bahkan dalam konsep Yahudian, yang namanya Tuhan itu ya tadi tidak berbentuk, suaranya tidak bisa didengar kan? Wajahnya juga tidak Macam- bisa dilihat, tempatnya tidak macam- bisa dihampiri gitu loh. Macam mana mereka tahu bahwa Allah itu kayak mana bisa mereka mengenal Dia melewati Gaya- para apa namanya? nabi dan utusannya. Dulu Musa mengajarkan ajaran Musa dari mana? Dari Allah, dari Tuhannya. Isa pun ya mengajarkan suatu dari Tuhannya, kan begitu. Makanya kamu katakan bahwa Isa atau Yesus itu kamu sebut sebagai apa? Sebagai perantara atau jalan itu perantara. Kalau bahasa kimianya itu sebagai katalis, gitu loh. Paham nggak? Begitu cara memahaminya. Kalau kamu mengatakan ya Allah atau Tuhan itu harus kelihatan, untuk apa diturunkan kitab suci? Mikir gitu loh. Kalau tuh orangnya datang, kenapa pakai petunjuk orangnya aja yang ngomong langsung, nggak usah pakai kitab suci, kan begitu nalarnya. Sama seperti ada seorang CEO lari lalu datang ke tempat produksi, itu nggak usah pakai perintah, datang aja langsung ngomong di situ gitu. Nggak usah pakai ini, nggak pakai surat. Begitu cara kerjanya. Kalau Anda mengatakan tadi Allah atau harus bisa dilihat, ya betul kalau menurut Anda itu Tuhannya itu makhluk atau ciptaan. Yang namanya ciptaan itu harus bisa diraba kan. Kalau nggak punya mata bisa didengar kan gitu. Tapi kalau Anda mengatakan yang dimaksud dengan pencipta itu harus bisa didengar dengan diraba, saya tidak bisa membayangkan ya. Ada seekor lalat mencolok ke kuping gajah, apa yang dilihat oleh lalat tadi? Apakah dia bisa melihat gajah? Enggak. Dia cuma bisa melihat apa yang ditempelinya. Seperti itu, Abang. Coba pakai logika, pakai logik gitu. Orang beragama itu pakai dalil. Dalil itu syarat orang berdalil harus berakal. Ya, Ketika sebentar, Anda akal sebentar. Anda matikan, Anda tidak bisa memahami dalil dengan benar. Begitu, Bang Michael. Oke. Seperti tadi Bang Mikel. ditanyakan kan? Ya, Bang Mikel kayaknya agak anu. Ada di sini di bawah Bang Iskandar. Selamat pagi menjelang siang, Bang Iskandar. Iya, selamat pagi, saudaraku. Selamat pagi. Bisa kita diskusi baik-baik, Bang Iskandar? Bisa. Saya senang berdiskusi untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan manusia sekarang ini. Iya. Betul. Ih, mantap. Oke. Kalau begini, Bang Iskandar. Sebentar, Bang Mikel. Bang Mikel kayaknya butuh tadi tidak memahami. Mungkin ada Bang Iskandar. Sebentar, Bang Mikel ya. Tidak memahami. Iya. Tidak. Kalian Masalahnya itu tadi memaksa ada memaksa tidak. orang berkata Begini, Bang bahwa Mikel. Yesus itu Tadi bukan ada Tuhan. pertanyaannya Pak Pastor. Anda tidak bisa menjawab. Lari kemana-kemana. Apa pertanyaan yang saya tidak bisa jawab sementara dia itu membuat pertanyaan sendiri. Astaga. Tadi sudah jelas, tadi banyak pertanyaannya Bang Saya Pastor. sudah bilang Yesus itu adalah manusia, ya firman yang telah Iya, menjadi manusia. di saat tadi pertanyaannya Yang dikatakan narasinya itu hamba dengar Allah dulu, itu, Abang, dengar dulu, nah Bang. dia Dengar. memberikan pekerjaan yang diberikan Allah Sekarang kepada dia. sekarang begini Bang Mikel, dengar dulu Bang Mikel. Tadi ditanya itu diberikan kemuliaan, diberikan dan ada pemberi, ada yang menerima. Anda tidak bisa jelaskan di situ.
Saya Siapa kan yang bilang, memberi? dia yang diberikan kemuliaan itu karena dia menjadi manusia untuk memberikan untuk dia Sekarang memperlihatkan yang memberi segala ini sesuatu Tuhan atau manusia Ustaz. yang memberi? Bapaknya yang memberi, Bapak yang menerima. Yang menerima siapa? ya Yesus. Yesus. Sekarang antara Yesus dengan yang memberi ini siapa yang Tuhan? Itu kan pertanyaan tadi. Pertanyaan itu kalian yang Begini, bertanya. sedikit aku menjelaskan dulu. Ya, sebentar kau Michael, sebentar. Sebentar kau Michael. Nggak bisa jawab kau. Lanjut Bang Iskandar. Ayo saya sapa dulu ya. Bang Nanti Berlogika. saya bertanya. Ya, sebentar. Saya izinkan Anda bertanya. Bang Berlogika, selamat pagi menjelang siang, Bang Berlogika. Bang Berlogika. Bang Berlogika. Selamat pagi, Bang. Pagi. Ya. Oke, sebentar. Langsung dulu ke Iskandar dulu ya. Apa masalahnya? Apa topiknya? Ini. Ya, jadi kebetulan ini begini Pak Iskandar. Kita ini kan lagi mencari kebenaran. Selamat Pak pagi. Iskandar. Selamat Ya, pagi. selamat pagi Pak Logika. Sebentar dulu Pak Logika ya. Sebentar. Kita dengarkan dulu Pendeta Iskandar. Ini ada Pendeta Naing Bolan dari Kali Kapuk. Coba apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya begini Pak Iskandar, Pak Pendeta. Kami ini kan lagi mencari kebenaran. Jangan sampai kami yang salah gitu. Apakah ini Yesus ini Tuhan ataukah bukan Tuhan? Kan kita mau cari Tuhan yang benar ini, Bang. Makanya ini kita mau cari itu. Kebetulan ada gurunda saya ini Pastor Loading. Dia ini pastor di atas pastor. Bohong-bohong, Ya. menipu itu. Ya, Menipu. kita nggak boleh lah mencela. Yang jelasnya kita ini semua manusia sama, Ini yang susah ini. kan? Iya. Kita manusia akhir zaman sekarang ini kita hanya mengenang dan ingin mengenal mana yang benar di antara yang benar. Iya, Ya kan? gitu. Jadi kita semuanya mungkin kayak kalau di Indonesia ini terdiri dari berapa kitab untuk kita mengenal Allah yang esa. Jadi saya perwakilan dari Kristen Protestan. Ya. Saya mengimani Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Allah yang esa. Karena apa? Karena dari kitab yang saya pelajari, yang saya pahami, itu dia adalah Roh Kudus yang hadir melalui wadah Bunda Maria, orang yang dikasihnya sejak dahulu kala, orang pilihannya, orang Yahudi, orang Israel. Gitu ya, Bang ya. Dia datang melalui wadah suci Bunda Maria. Satu. Iya. Dan kalau ada pun pemahaman saudara-saudara saya, Tuhan Yesus itu sebagai manusia, ya jelas dia itu manusia. Iya. Kenapa? Kalau begitu Pak Iskandar langsung aja ya, karena berbeda pandangan ini dengan Pak Pastor. Saya belajar sama Pak Pastor tidak seperti Pak Iskandar katakan. Ini kan Ini Pak siaran Pastor, si ini Nudin Pak Iskandar ini, ini si adalah siapa? pendeta gereja angin ribut Pak Pastor. Silakan Pak Pastor. Bohong-bohong, bukan pastor ini. Michael, Saya kenal dia, kamu saya kenal diam dia. dulu, Michael. Boleh, saya Michael, diam, saya Michael, diam. kamu diam. Ini Michael juga ganggu aja. Iya Pak Iskandar. Halo. Halo. Pak Iskandar, salam kenal. Semoga Tuhan Ya. memberkati kita semua. Ya. Oke, Pak Iskandar. Coba Anda jelaskan sama kami dulu bagaimana kepahaman Anda sehingga meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di Bible dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari nubuatan sampai penggenapan, dia adalah manusia. Pemahaman dari mana yang Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan? Boleh kita setar dari Ulangan 18:18, Pak? Boleh. Dari Alkitab semua. Ya, silakan. itu. Oke, silakan Ya. baca Ulangan 18:18. Coba apa baca isinya? Coba. Oke, Ulangan 18:18, Elohim mengatakan, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu sama seperti kamu. Itu Coba Elohim Ulangan katakan berapa? kepada Musa. Ulangan berapa 18:18. 18:18. Coba kita karena gini, Alkitab ini sekarang udah banyak yang direvisi. Jadi kalau saya Iya, makanya itu kan revisi itu Banyak yang buat kita bingung. ya begini. Gimana? Karena
manusia semua menginginkan jati dirinya oleh karena keserakaannya menjadi banyak merombak. Jadi makanya itu tadi, kalau saya keturunan orang Batak, saya meyakininya kami ini ada apa dengan Batak kok dituliskan di dalam diri kami marga. Itu dari dulu udah saya pertanyakan. Dan Coba saya Bapak baca pertanyakan, ulangan 18 Pak, biar kita maju. Coba. ulangan 18 ya. Ya. Oh, tunggu sebentar. Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 18 ya saudaraku ya. Ya, ya, ya. Oh. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, Iya. di sini Itu sabar. Itu Dengar. nubuatan untuk siapa? ya, ini setelah ulangan siapakah yang datang? Yosua. Iya, itu saya tanya. Berarti itu nubuatan untuk siapa? Untuk Nabi Yosua. Nabi. Berarti dia nabi kan, bukan Tuhan kan? Iya, itu dia diutusnya dari saudara-saudara kita, serupa dengan kita sekarang ini. Diutus Iya, Tuhan. berarti poinnya di situ simpel. Poinnya di situ berarti dia nabi kan, bukan Tuhan kan? Ya, betul. Iya, Jadi, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai perkara. begini, Berarti yang saudaraku. Tuhan siapa? dengar saudara. Oh, ada lagi. Ah, silakan. Jangan Anda paksakan penghayatan Anda tentang Tuhan Yesus. Kita punya penghayatan masing-masing, ya enggak? Ya kan? Kalau tentang Tuhan Yesus sudah jelas. Nabi Gabriel sudah mengatakannya. Roh Allah akan turun kepadamu. Itulah ditandahkannya kita menikmati tahun kita sekarang ini. Tahun rahmat Allah 2025 Masehi. Tahun penyertaan Tuhan kepada manusia. Itu udah jelas. Sudah? Tuhan Yesus itu dia bukan seperti kita dari tanah. Sudah? Dari apa yang benih telur dan indung telur bersatu. Dia itu roh Allah. Coba abang perhatikan baik-baik ulangan 18. Jangan dulu kita kemana-mana, fokus ke ayat situ. Di Iya, situ. udah saya paham itu saudara. Iya, sabar dulu bang, sabar Ini dulu. berbicara di ulangan. Siapakah nabi yang akan datang? Iya, sabar setelah dulu. ulangan? Ya Nabi Yosua. Iya saya tahu. Sabar dulu bang, pelan-pelan dulu. Nanti habis abang. Ya. Berarti di Bible itu kan ada penggenap, ada nubuatan, ada penggenapan, betul atau tidak? Betul. Ya, makanya kasih saya kesempatan berbicara. Setelah itu Anda berbicara. Kita di Ya, sini kan hanya gimana? mencari ilmu. Apa Iya, yang saya betul. paham bisa Anda paham, apa yang Anda paham bisa saya paham. Oke. Ulangan Oke. 18 akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, dan aku Iya. kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Saya mau tanya sama Anda, di Ya. ulangan 18 itu nubuatan untuk Yesus atau bukan? Ya bukanlah, itu untuk Yosua. Zaman Yesus jauh bukan. lagi kok. Oke, kalau begitu, Zaman Yesus jauh lagi oke, ada. sabar Ada dulu. Daud, ada Iya, apa-apa. sabar dulu Pak. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan nubuatan itu bukan untuk Yesus, di mana penggenapannya? Penggenapan siapa? Penggenapan yang mengatakan ini. Itu kan nubuatan kan? Iya, itu nubuatan Penggenapannya di mana? Allah kepada manusia zaman itu, supaya manusia itu melakukan yang terbaik menurut apa yang dia nubuatkan, yang dia perintahkan. Seseorang yang perintahkan yaitu Nabi Yosua. Dan berikutnya kepada kita zamannya Tuhan Yesus. Mana datanya? Penggenapannya di mana? Kan harus ada penggenapan.
Kalau tidak ada nanti saya tunjukkan itu penggenapan untuk Yesus. Nanti saya tunjukkan datanya di perjanjian baru. Oke, kalau Anda setuju itu penggenapan untuk Tuhan Yesus, apa di mana Oke. bunyi? Coba saya Oke, pahami baik. dulu. Sebentar. Oke, baik. Anda buka di berapa, di Yohanes 12:49. Yohanes 12 ayat 49. Loh, ini udah jauh kali. Udah jauh kali. Penggenapan, Pak. Kan perjanjian lama itu kan nubuatan, perjanjian baru kan penggenapan. Masa Anda tidak paham? Iya. Ini Anda merujuk ke yang salah, saudaraku. Karena di Baca sini dulu, Pak. Baca dulu baru Anda bilang salah. ini kenapa sebelum saya apakan itu, saya sudah bisa memponis kenapa Anda mengambil dari ulangan langsung merujuk ke 10.000 tahun ke depan Nabi yang berikutnya. Jadi Makanya Nabi saya pikir Anda ini faham antara nubuatan dan penggenapan. Anda faham tidak antara nubuatan dan penggenapan? iya, apa enggak dikatakan di situ dalam penggenapan? Ya penggenapannya ya Nabi Yosua, Nabi berikutnya. Ya sudah, sekarang begini. Ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah penggenapan, itu adalah nubuatan tentang Nabi Yosua, mana datanya? Nubuatannya di mana? Penggenapannya di Yang mana? Kan Anda adanya. tidak bisa tunjukkan. Loh, ini yang datanya ini kan sekarang ini nabi-nabi ini kan udah digenapi semua ini berikut dengan urutannya masing-masing. Astagfirullah, Tapi tidak paham. kalau kita merujuk kepada Allah yang Esa akan menyatakan dirinya, semua itu ada di dalam Alkitab ini. Sabar pelan. Begini, Anda baca saja. Anda baca Yohanes 12:49. Coba Anda baca dulu. Nah, apa bunyinya di situ? Yohanes. Coba baca dulu. 12:49. Yohanes 12 ayat 9. 49. Yohanes 12 ayat 49. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layarnya ya, sahabat-sahabatku semua yang ada di bawah. Jangan lupa dibantu follow-follow ya, teman-teman, akun-akun teman-teman yang ada di atas. Prioritaskan teman-teman dari Muslim ya. Nah, coba saya baca ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku, di sini kan udah jelas, harus aku katakan dan aku sampaikan. Udah jelas kan? Sebab Di ulangan 18:18 dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Di penggenapannya Yohanes 12:49 Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Berarti penggenapan atau bukan itu? apa yang harus aku katakan dan aku ini harus dibaca terus lah. Iya, baca Dialah terus. yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Di sini kan dia yang berbicara kepada dia yang mengutus dia. Udah jelas kan? Dia mengutus dia. Bagaimana dia mengutus dia? Sembarang Anda. Begini saudaraku, kita perlu hayati dulu Mana ada bahasa dia ini. mengutus dia? Begini, kita hayati dulu bahasa ini ya, dengar. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku, kan udah jelas, dan aku sampaikan. Berarti jelas, kan? siapa yang Oke, sabar, pelan. Siapa yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan? Ya, dirinya lah, rohnya. Aduh, ndak bisa nih. Aduh.
Jangan, inilah Al-Quran mengatakan kalian itu kafir karena menutupi kebenaran, saudaraku. Coba Ya. resapi dulu, Iya. resapi dulu Leko, resapi dulu artikulasi kata ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah Iya. yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku. Kan? Harus Oke, Jangan sabar. dipotong, Bang. Sabar, Bang Iskandar, di situ ada Bapak, betul? Tuh. Aku itu siapa? Ya aku itu ya aku. Nggak bisa, dia nggak mau jujur ini, Bang Titisan. Oke, kembali ke laptop. Dia nggak mau jujur, masalahnya ini susah. Aku itu kan dia sebagai manusia, saudaraku. Aduh. Aku dia itu Tuhan Yesus. Itu itu Bapak Yesus itu sebagai begini Allah, begini sebagai saya begini manusia. Pak Iskandar. Coba berpikir secara nalar lah ya. Di situ Iya. kan dalilnya dikatakan ada berapa oknum di situ. Ada Bapak, ada aku. Sementara Iya. yang berkata-kata itu kan yang berucap itu kan Yesus. Iya. Berarti aku itu adalah Yesus, Bapak ini adalah siapa? Tuhan kan? Aku. Yesus itu sendiri. Bang Iskandar, Aduh, Bang Iskandar, jangan. Bang Iskandar, Udah jelas di Bang sini. Iskandar, jangan dipotong akunya, Bang. Itu bersambung, aku katakan dan aku sampaikan. Jangan Ya dipotong udah. aku. Iya Itu dengar di bersambung, sini. Bang. Aku katakan dan aku sampaikan. Kok dipotong Iya, akunya? Parah ini teman-teman. Parah Udah ini, jelas Bang dari Iskandar. artikulasi kata ini, saudaraku. Dia Bang, tuh Coba dengar ya. artikulasi Coba bahasa- dengar ya, gini, coba Bang. dengar teman-teman ya, secara bahasa Indonesia. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Betul tidak? Jadi- Tetapi Jadi begini, pertanyaan selanjutnya dulu Ah. ini nih. Jadi kalau kita mengakui Allah Bapaknya Yesus ada, oke, Allah yang mana? Disinilah dari dulu perdebatan manusia dari zaman ke zaman. Manusia hanya mengakui Allah itu tidak ada. memaknai dulu, kau sepakati dulu bahwa di sini ada berapa oknum, gitu loh. Iya, tunggal. Jangan Bapak katakan Bapak itu adalah Yesus itu juga. Bagaimana caranya? Loh, itulah makanya kita disuruh diajak berpikir. Berarti dia wanes mungkin, Bang Titisan, dia Makanya wanes kita ini. disuruh Enggak. mengajak berpikir. Ini, Betul, Bang Yesus Titisan. mengatakannya. Ini Bang Iskandar, artikulasi bahasa Indonesia Bang Iskandar, kalau kita pisah satu kata menjemuk itu beda arti. Contoh ya, saya tanya, kalau abang bertanya ke saya, Bang Sarip lagi makan apa? Kalau aku pisah, aku lagi makan jambu, monyet. Ini artikulasinya lain. Aku mengatakan abang monyet, tapi kalau aku sambung, aku lagi makan jambu monyet, itu artinya aku lagi makan buah. Begini saudaraku, Jangan dengar. dipisah, aku katakan Dengar, dengan aku sampaikan saudaraku. itu dipisahkan dengan Kenapa akunya. dia mengatakan dia itu ada Bapa? Karena dari dulu manusia tidak mengakui ada Allah, Bapa yang hidup. Jadi kedatangan Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwasanya Bapa itu adalah Dia. Ya ini bahasanya udah sangat jelas ini kalau aku merasakan dari artikulasi kata. Beda, bukan ini di sini rujukannya ini kata-kata Bang Iskandar, bukan merujuk kepada Yesus itu adalah Bapa. Ini beda sekali. Bapak Iskandar ini tidak pintar bahasa Indonesia. Berarti Justru bahasa sebab aku rohani berkata-kata, saudaraku dengarkan Pak Iskandar. Aduh, ngawur kau diskusinya. Kok ngawur? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Iya. tetapi Bapak yang mengutus aku. Di situ ada berapa dua entitas itu? Iya. Sekarang Ada berapa situ? Sekarang begini. Tidak tanya jawab dulu Pak Iskandar. Ada berapa di situ? Kalau entitasnya dia di situ Tidak ada berapa di situ jumlahnya, ada berapa? Satu atau dua? satu. Kalau Aduh, kalau sudah, ada sudah, pun sudah. bisa menjadi Oh. tiga. Anda tidak paham, tidak paham. komedi ini ya Pak Iskandar ya. Betul Pak Iskandar. Sudah. Ini ayat Anda tidak Aduh, paham bahasa Mas Indonesia Iskandar. berarti. Iya. Sudah. Tanda Ya, ketidakpahaman kita itu lanjut berarti Pak Logika, berlogika selamat pagi Pak, berlogika. Selamat Pak berlogika. Selamat Ya, pagi. bisa disambung mungkin dengan langsung dengan Pak Pastor Loding, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Pastor Loding. Ya, pagi. Siap. Bagaimana Pak? Kita kembali ke tema atau kita lanjut yang tadi Pak? Ke tema aja dulu. Oke, silakan kita kembali ke tema. Di sini Yesus Tuhan tidak benar.
Apakah benar? Ini pertanyaan, Pak. Oke. Jadi begini ya, saya kalau menyampaikan itu harus sesuai dengan maksud. Jangan perkataannya ini tapi maksudnya nggak demikian itu ya. Saya awali dulu ya supaya nanti kita paham ke depannya. Jangan nggak banyak kusir jadinya. Ya. Tuhan ya, Tuhan artinya adalah yang disembah. Benar ya? Selagi ada yang menyembah dia, itu berarti dia Tuhan yang benar. Cuman belum tentu yang maha kuasa. Itu harus dibedakan ini. Benar ya? Jadi segala sesuatu yang disembah manusia, labelnya adalah Tuhan. Makanya ada orang yang menuhankan pohon, tuh. Ada orang yang menuhankan batu, animisme, dinamisme. Kan punya sesembahan mereka. Jadi Tuhan itu harus sesembahan. Jadi kalau saya jelaskan, Yesus sesembahan yang benar. Kenapa? Karena dia benar-benar disembah manusia. Saya rasa sampai segitu dia, Pak. Cuman kalau yang maha kuasanya Oke, perlu kita bisa bahas Anda lebih lanjut. Bisa Anda bacakan Markus 5 nomor 6? Markus 5 Nomor 6. Enggak, sekarang Abang udah mengerti kan Tuhan itu artinya yang disembah. Nah, di situ poinnya Markus 5 nomor 6. Iya, sebelum ke sana dulu saya ingin memastikan dulu bahwa Tuhan itu artinya yang disembah manusia, benar? KBBI Ya, kita benar. bukan? Benar. Yesus disembah manusia atau tidak? Kan disembah manusia. Lalu apa lagi yang mau dibahas, Bang? Makanya Anda buka Markus 5 nomor 6, Pak. Bang, sekarang begini, Bang, coba dengar ya. Saya nggak mau debat kusir di sini, ya. Saya berlogika. Iya, kita pakai data Tuhan kok. artinya, dengar ya, Bang. Tuhan artinya yang disembah manusia. Yesus disembah manusia. Berarti Yesus adalah Tuhan. Benar, dia Tuhan, sesembahan manusia. Nah, cuman kita baru Iya, nanti saya buka, KBBI. Bentar. Apakah dia yang maha kuasa atau tidak? Itu perlu pembuktian, gitu loh, Bang. Paham ya sampai sini. Jadi kita nggak usah debat kusir. Ya makanya Bang berlogika, makanya karena di sini sama-sama kita menuhankan, masing-masing ada menuhankan. Anda juga benar menuhankan Yesus menurut Anda. Kami juga merasa benar menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala menurut kami. Di sini kita cari kebenaran yang mana yang Tuhan yang benar. Maksudnya dari tema ini. Kedua-duanya Bang Tuhan, cuman mana Kita yang maha kuasa. Aduh. Antara abang Gini, benar Pak dengan Logika. maha kuasa kok nggak bisa bedakan? Pak Logika, biar enak ini gini loh, kita sedang berbahasa Indonesia, kita bicara Tuhan itu dalam konteks bahasa Indonesia saja dulu, jangan langsung masuk ke teologi ya. Kita masuk ke dalam bahasa aja secara etimologi. Nah, sekarang kita harus pahami pengertian Tuhan menurut bahasa Indonesia itu seperti apa gitu loh. Jangan kemudian dipotong, Pak. Karena iya, makanya kita kembalikan karena kita itu orang Indonesia, kita lari ke etimologi secara bahasa, Pak. Etimologinya kita lihat menurut KBBI. Etimologinya Tuhan itu diyakini, dipuja dan disembah manusia, itu etimologinya. Iya, sebagai yang maha kuasa. Ya kan itu. Coba bacanya lengkap, Pak. Jangan dipotong, Pak. Supaya bahasa Indonesia itu bisa difungsikan sebagaimana dengan aslinya, Pak. Jangan kemudian dipreteli hanya kemampuan kelompok tertentu. Bahasa tidak jadi bahasa persatuan, Pak, kalau caranya seperti itu. Karena gitu, kalau kita lari kepada Sumpah Pemuda, Bang, Sumpah yang kedua kan menyatakan bahasa persatuan, Pak. Artinya tidak boleh kemudian ada yang memahami secara sektoral atau partikular gitu. Dengar, Bang, biar saya ajari semua supaya cerdas. Diyakini, lihat kalimat pertama ya, kata pertama diyakini. Keyakinan itu, Bang, belum tentu benar. Contoh, saya yakin bahwa nanti hujan, belum tentu benar hujannya. Oleh karena itu saya katakan ya, Tuhan adalah yang diyakini. Perhatikan ya, yang diyakini. Dipuja, disembah manusia sebagai, tuh, perhatikan, sebagai yang maha kuasa. Nah, inilah yang maha kuasa, inilah perlu pembuktian semuanya. Iya, disembah, sabar, ya Yesus disembah. Iya, sabar. Begitu ya, Bang. Jangan sabar, Pak. Begini. Iya, ini kan saya sudah buka KBBI. Pelan-pelan kita, Pak, jangan potong-potong. Nanti giliran Anda berbicara. Tuhan, definisi Tuhan menurut KBBI adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Sesuatu yang diyakini dan disembah oleh manusia. Yesus manusia atau bukan, Bang? Mati.
macet lagi dia. Yesus manusia atau bukan, Bang? Coba dengar ya, makanya saya abang ini kok kurang cerdas sih dari tadi. Tidak, saya tanya Yesus manusia atau bukan? Enggak, abang lompat ke sana kemari yang tau nggak ya? Kok saya lompat? Dengar ya. Kan di sini Anda bilang tadi sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Saya tanya Yesus manusia atau bukan? Kok ke Yesusnya dulu? Sekarang kita berbicara yang disembah itu, yang disembah kan saya bilang bisa Bang, maju. temanya di sini, Bang. Bang berlogika, baca tema, Bang. Bentar. Di situ Yesus. Baca temanya, Bang. Ya, ini, Bang, Baca ya. tema. Biar dulu Bang Sarip. Ya, Bang sebentar ya, Sarip sebentar biar dulu. Bentar ya. Berlogika Kita dengan sudah Pak jelaskan, yang dipuja dan disembah manusia. Yang dipuja dan disembah manusia itu, Bang, ada setan, ya, ada batu, ada kayu, ada matahari, ada juga manusia. Di sini dulu kita hentikan pengertian Tuhan itu dulu. Masa langsung tanya Yesus manusia atau bukan? Nah, ini kan lucu. Jadi apapun yang disembah manusia, baik batu, batu hitam, batu besar, pohon, matahari, kalau disembah namanya Biasa, disembah sudah Tuhan. mentok ini. Paham ya? Aduh. Oh, maksudnya Pak, Kurang logikanya cerdas. gini. Begini Pak, Asal Tuhan itu banyak Pak. Sebentar Bang. Tapi yang benar Lanjut, cuma lanjut. satu. Yang lain itu dituhan-tuhankan. Bang, Ya, abang bisa nggak membenakan ada yang Aduh, tidak mengaku Tuhan tetapi dituhankan oleh manusia, itu namanya berhala. Anda sudah buka KBBI, Anda mengatakan Tuhan itu sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah oleh manusia. Sementara Yesus ini manusia. Masa Jangan Yesus kesana menyembah dulu. Yesus? Bagaimana tidak boleh ke sana? Anda mau membatasi argumentasi saya? Bagaimana Anda ini? Saya jawab ya. Kita sepakat ya, segala sesuatu yang disembah manusia istilahnya Tuhan, benar? Bisa nggak Iya, paham segala sesuatu yang disembah Ah, oleh manusia ya. itu Tuhan, dijadikan Tuhan oleh manusia itu sendiri, tapi dia bukan Tuhan yang Ya. benar. Masalahnya di situ. yang disembah Ketika Anda itu melihat, Tuhan. sabar, Pengertian Tuhan begini aja begini nggak Bang. ngerti dari tadi kok. Sabar. Ketika Anda melihat ada orang pohon, berarti dia menuhankan pohon, tetapi pohon itu bukan Tuhan. Berarti salah sembah dia. Ketika Anda Tuhan menuhankan itu Yesus, gimana? Kok nggak ngerti nih? Yesus tahun ini? bukan Tuhan, berarti Anda salah sembah. Berarti betul Yesus Tuhan tidak Abang nggak benar. ngerti bahasa Indonesia ya? Abang ngerti bahasa Indonesia nggak? Itu benar. Bagaimana Tuhan dia. Tuhan dia itu benar. Cuman maha kuasa atau tidak itu yang harus pembuktian. Jadi jangan abang samakan benar itu dengan maha kuasa itu. artinya Sebelum sama. kita ke Maha Kuasa, saya tanya Anda dulu, Yesus ini manusia atau bukan? Itu dulu. Tidak boleh Anda kemana-mana loh. Masa kita mau ikut Anda yang sudah argumentasi kemana-mana. sesat Anda? Arti Tuhan aja abang masih melintir-melintir. Ganti nama Bang, ganti nama, jangan Abang berlogika nggak Bang, ganti yang berlogika. lain Bang. Arti Bikin Tuhan malu saja, Bang. abang sudah pelintar-pelintir. Lucu kan? Kita konteksnya pengertian Nggak bisa Tuhan ini. dulu. Aduh nggak bisa, nggak. Mau nggak diskusi cerdas malah orang kejang-kejang. ini. Dia yang kejang-kejang ngerti Tuhan aja nggak ngerti dia. Dipelintar-pelintir. Ya, Tuhan yang kalau begitu- diyakini, kalau yang begitu- dipuja. Bang. Lanjut Bang. Begini Bang ya. Kalau Yesus itu bukan Kalau Tuhan begitu yang benar Bang bagi logika, kami. kalau Sudah begitu lama Bang nggak logika, bisa. kalau Anda ingin, kalau narasi Anda sepotong saja yang sebatas cuma diyakini, tidak mengklaim bahwa dia adalah Sang Maha Kuasa, berarti butuh pembuktian apakah dia Maha Kuasa. Kan begitu, Bang logika kan? Ya, baru ke sana kita tahapnya. Sekarang mari kita buktikan apakah Yesus ini Maha Kuasa atau tidak. Kuasa. Di mana bukti? Lanjut Bang Lodi. Dia bisa meninggal dan bisa bangkit kembali. Itu salah satu contoh yang maha kuasa. Oke baik, bentar. Saya Bisa tampilkan datanya. melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Itu salah satu yang maha kuasa. Tuhan Anda bisa nggak melakukan itu? Kalau nggak bisa nggak usah diskusi kita. Boleh, boleh Bang. Saya tunjukkan datanya Bang. Oke. Bentar. Jangan modal omon-omon ya. Saya modal fakta ya. Ya, oke. Siapa yang pernah Aduh, melihat kena Tuhan pembatasan. Anda membangkitkan orang mati? Ini harus Tidak, jawab. tidak, lanjut. Saya batalkan di sini. Oke, Lanjut, siap. rokok itu rokok. Oke siap. Kalau tidak bisa Sekarang Anda Bang tunjukkan saksi. begini. Oke siap. Gini, Saya Bang, tampilkan sebentar, data. Bang Titisan. Sebentar, sebelum Sabar, saya Bang turun ya. Titisan. Ya. Tuhan Kalau Abang Abang siapa bisa namanya Bang membuktikan, Titisan? Allah. Siap, diam. Allah Subhanahu wa Oke, ta'ala. Tuhan, diam dulu Pak Logika. Ini saya sudah buka data loh. Datanya Nah, Tuhan Bang Titisan ini, Tuhan Bang Titisan adalah Allah. Tuhannya berlogika ini adalah Yesus. Kita lihat kekuasaan Tuhan orang Islam ya. Mari kita lihat. Nah ini.
Allah sudah membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhanku. Lebih kuasa siapa coba? Nih. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhanku telah membangkitkan Tuhanmu. Nah ini data. Bang. Itu data bang, tapi bukan sesuai fakta. Iya, di sini kan Tuhannya orang Islam adalah Allah, Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Jadi berarti betul. Tuhannya orang Islam sudah membangkitkan Tuhan orang Kristen. Jadi jangan menghujat kalian. Lama-lama Islam berdoa kepada Tuhannya suruh matikan kembali Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lagi kau. Abangku sayang, abang terjemahan keliru. Novita kau diam dulu. Kau itu dari kemarin cuma bawa sunat saja. Makanya nikah. Bang Hos. Biar bisa rasa yang punya kulub dengan tidak punya kulub rasanya beda. Iya. Gimana Bang berlogika? Bagaimana? Abang Lanjut. Mau abang menggunakan terjemahan yang keliru. Bagaimana kita mau diskusi di terjemahan abang aja terus? Oh berarti Bible ini terjemahan keliru bang? Salah itu. Yang punya abang itu salah. Oke, berarti poinnya sekarang Bible itu salah terjemahan. Dengar tuh Novi. Dengar baik-baik tuh. Salah. Sepakat saya ini sama Bang berlogika nih. Ya iyalah. Kalian menggunakan terjemahan keliru. LAI punya kan. Dengar tuh Novi. Terjemahan keliru. Bisa saya Nah itu dengar Novi. ya bisa saya bantu Coba lah, jawab, Allah Bang. itu berasal dari apa? Bahasa Yunani-nya kan Theos kan? Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris God. God terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan, bukan Allah. Benar. Allah itu nama Sekali Tuhan. ini saya sepakat sama Bang logika Bang. Ini saya sepakat. Beda sama Novi berarti Bang. Bilang Tuhan apa? Kalau Novi dia masih percaya terjemahan sekarang. Bagaimana itu Bang? Iya, salah saya dia. Salah dia. Itu Novi, kau salah Novi. Lanjut Hos. bisa saya jawab loh. Tidak usah sudah salah kau mau jawab. Ini Bang logika bilang kau salah. Masa kau mau jawab sudah salah? Kau itu sudah saya bilang Novi, kau itu jangankan berbicara, kau bernapas saja salah. Ini buktinya Bang logika bilang kau salah. Buka ayatnya dulu. Tapi biar Buka kesempatan lagi dia Bang untuk menjawab. Jangan Iya, bilang sebentar salah. aja, Menurut saya 1 dia menit. salah. Tapi dia kan Iya, bisa menjawab. bisa nggak dibukakan tadi ayatnya ulang Bang Lodi? Saya minta tolong. Ya dibuka sendiri saja lah. Kamu kan mau bawa, masa saya bukakan, saya diskusi sama berlogika. Saya itu tidak mau diskusi sama kau. Nanti kau ungkit masalah luka lama kita lagi. Bang, oke gini. Itu kan tadi Bang Lodin di situ ada kata Allah merujuk kepada Allahnya Bang Lodin. Nah, di situ Allah itu Bang menyatakan bahwa Yesus itu mati. Lalu Allahnya di abad 7 kan bilang Yesus nggak mati Bang. Berarti Allahnya kontradiksi dong. Macet. Katanya Bang logika tadi bilang itu salah. Kenapa kamu mengambil narasi yang salah untuk membenarkan narasimu? Ya. Kan tidak boleh. Kan Bang Lodin bilang itu kan Allahnya Bang Lodin membangkitkan. Iya, saya sudah pakai narasi itu. Bang berlogika mengatakan itu salah. Berarti saya tidak pakai lagi karena salah kan? Tidak mungkin kita bernarasi salah-salah di sini. Ya, kalau saya bilang kan saya nggak salah. Oke, kalau Bang Lodin Nah, sekarang begini. Kamu mengatakan itu tidak salah. Bang logika mengatakan itu salah. Kalian sama-sama Kristen. Coba, mana yang disirami oleh Roh Kudus, mana yang disiram pakai kuah bugis? Coba buktikan biar kita diskusi. Karena sama-sama Kristen. Tetapi Kristen satu mengatakan itu salah, Kristen satu mengatakan itu benar. Sebenarnya Bang Logika Kenapa berbeda begitu? Dia hanya menyindir Abang Lah. yang sering mengatakan Alkitab itu salah terjemahan. Oke, sekarang Dia cuma Novi, menyindir. Alkitab, oke, yang tadi terjemahannya benar atau salah? Saya tanya dulu. Iya benar, cuman nggak Chat. cukup. Iya. Oke, benar. Bang logika tadi terjemahannya benar atau salah, Bang logika? Bang Hos ya, saya ingatkan ya, kita ini diskusi, bukan untuk melaga-laga orang. Tidak benar atau salah, biar kita. Abang kalau berani saya secara logika. Oke, Hos, kembali Hos. Layani Novi Hos kalau mau silakan lagi, ya. Bang Logika Sebentar. bilang salah. Saya aja sama. Sebentar Nggak percaya Novi. diri lagi, Bang Logika Iya, bilang jangan salah berani ini. dengan orang lain itu namanya. Iya, nggak dia tidak fair. percaya diri lagi kan? Karena nanti berkelahi mereka berdua, makanya saya sampaikan di dalam komal kalau ada dua orang Kristen pasti Muslim jadi wasit. Saya Bang Logika. Hos. Sebentar Novi ya, sebentar. Sebentar. Ya. Gimana, Pak? Sebentar Novi, sebentar ikuti irama ya. Ikuti irama komal, teman-teman.
Oke, Bang berlogika. Bagaimana Bang logika? Bisa kita lanjut diskusinya atau gimana Bang? Gimana? Bagaimana? Bisa kita lanjut diskusinya atau Tapi seperti saya apa harus ini Bang? diskusi Apakah yang Abang cerdas ya. sudah- Nggak usah asumsi-asumsi, saya nggak mau. Iya. Oke, betul. Tapi kan Boleh, boleh, kalau host. saya perhatikan Bang. Boleh lanjut diskusi, tapi ngawur-ngawur tuh. iya Saya boleh. nggak mau Tapi ya. lanjut sama berlogika dulu. Dia pakai Bible yang apa? Terjemahan versi yang mana? Karena lai sudah salah kan? Iya, iya. Kan tidak enak lagi nanti kita. Iya, disamakan dulu persepsinya, Iya. teman-teman ya. Disamakan dulu persepsinya. Kira-kira dia menggunakan apa gitu kan? Karena kan konteks kita ini adalah mencari sebenarnya jujur saja saya teman-teman, saya ingin Pak Pastor, saya ingin kan butuh pencerahan ini teman-teman. Jangan sampai kita juga salah ini kan. Iya, Karena betul, kita betul. melihat orang Kristen itu menjadikan Yesus ini Tuhan, kita bertanya-tanya. Jangan sampai orang Kristen ini Tuhannya benar. Maka kita mau telaah baik-baik ini. Apakah Yesus ini Tuhan yang benar? Ataukah Tuhan bikin-bikinan? Ataukah Tuhan jadi-jadian? Benar Ini yang kita sekali, mesti tahu, benar, Bang. Bos, benar. Iya Benar. kan? Seperti itu. Jadi mohon kiranya buat teman-teman dari Jangan-jangan Kristen, Allah yang Tuhan jadi-jadian. bantulah kami. Buktinya dia nggak pernah dulu, jadi Bang apa-apa itu. Logika. Bantulah kami Nah, abang bagaimana abang caranya sudah ingin menghina mencari seperti pengetahuan itu, ya. di mana letak Abang kebenarannya bilang Yesus bahwa Tuhan Yesus jadi-jadian itu adalah Tuhan yang benar. Nggak boleh itu. Coba baca Al-An'am surat Ya 8. kan namanya perumpamaan. Di Bible kan ada perumpamaan, Sebentar, Bang. abang baca nggak Al-Quran? Ayat Al-An'am 108. Kalau abang nggak mampu mengikuti Iya, Al-Quran, saya nggak usah tahu. diskusi sama saya, Bang. Nanti abang akan ngelantur ke sana Begini, kemari. Bang. Ini kan makanya apakah dari awal saya katakan saya ini orang awam, Bang. Jangan modal-modal orang Saya ini awam, orang- lalu abang orang suka- ingin suka mencari mengejek-ngejek. pengetahuan, Bang. Saya nggak mau ejek-ejekan di sini, Bang. Saya mau diskusi. Kalau abang masih punya tendensi Saya tidak untuk mengejek, mengejek-ngejek, Bang. ya merendahkan orang lain, nggak usah diskusi, Bang. Saya tidak Kata abang mengejek, tadi, Bang. Yesus Tuhan Saya kan- apa? Tuhan nggak benar, Tuhan abal-abal, apa Iya. cuman itu? Abang Kan tarik tuh makanya kata-kata ini itu. kita mau cari pembuktian. Abang mau Iya, diskusi oke. atau mau Saya tarik dulu ejek-ejekan kata-kata. di sini? Saya ini kan- gimana sih, nggak Dengar bertobat dulu, juga. Udah Pak. saya turun aja lah. Nggak benerin orang-orang sini nih. Alibi, abang Sabar maju? dulu, Bang Logika. alibi, merajuk alibi. Saya bukan merajuk, Bang. Kalau Kalian motor itu, ini- ya, kalian itu sudah bejat, istilahnya menghujat orang. Kalian nggak mau mengakui. Dengar dulu saya, Bang. Dengarkan dulu Nggak penjelasan boleh, Bang. saya, Nggak boleh. Bang. Tarik Makanya- kata-kata. Abang minta maaf tadi, mengatakan Tuhan. Iya, saya tarik. Minta Saya maaf sudah sama tarik. saya. Saya sudah Minta maaf tarik. sama saya sekarang. Begini, Bang. Dengar Minta dulu. maaf kalau abang Dengar merasa dulu. bersalah, minta maaf. Kau dengar dulu penjelasan Kalau saya, abang tidak Logika. mau minta maaf. Kau mau dengar atau tidak? Abang nggak mau minta maaf. Iya, dengar Nanti dulu kita akhirnya penjelasan besok saya. aja kita diskusi lagi. Iya, Nggak dengar. usah, nggak Dengar usah. saya penjelasan Nggak saya. usah, Saya nggak usah kan berikan rahasiaan. Kalau mau kabur logika, kamu sudah terdesak mau kabur, Iya, pakai. jangan kau sengaja lagi kau mau cari-cari Itu hanya trik-trik Daripada minta ini. diskusi. Itu hanya trik itu. Kita sudah tahu itu kan semua itu. trik-trikmu itu. Trik-trikmu itu. Ya, Iskandar, apalagi kau tidak bisa diskusi kau. Gini, Wah. kalau saya lihat dari situasi kalian untuk mempelajari agama Kristen, bagus sebetulnya. Tetapi saya lihat dari efek tujuan diskusinya selalu sifatnya untuk menyerang. Jadi kalau menurut saya sebetulnya kita itu nggak perlu seperti itu. Kalau kita memang betul-betul untuk mencari kebenaran, ya kita resapilah apa pendapat dari kawan. Tidak harus kita ponis langsung. Oke, baik, boleh izin sedikit, host. Nah, Oke, begini Bang Iskandar. Sebelumnya saya mohon maaf Bang Iskandar ya. Sekarang begini, tadi kan Bapak berlogika kan Kristen, kan? Ya. Nah, saya pakai terjemahan LAI, dia bilang salah. Nah, datanglah si Novita bilang itu benar. Jadi di sini sama-sama Kristen. Ada satu mengatakan terjemahan LAI salah, yang satu ini mengatakan benar. Akhirnya timbullah keraguan-raguan dalam hati kita untuk mencari kebenaran itu. Padahal Apa sama-sama topiknya? Kristen. Apa topiknya tadi? Aku sempat pergi tadi, nggak sempat dengar apa topiknya rupanya. Apa Topiknya bahas? tadi, pokoknya poinnya tadi berlogika mengatakan terjemahan LAI itu salah. Ya, kalau masalah terjemahan, semua manusia memiliki artikulasi kata tersendirinya dalam setiap ungkapan kata. Jadi setiap kata itu bisa merujuk kepada yang berbeda. Itulah artikulasi kata. Jadi makanya setiap siapa yang mengungkapkan kata itu memiliki rujukan arti kata yang berbeda. Nah, makanya di dalam Alkitab, adapun revisi itu karena ada apa? Ada artikulasi kata itu yang menjadi merujuk ke yang berbeda. Jadi Ya, itu harus begini, kita Bang. maklumi. Kita di Komal sini kan kita mencari kebenaran.
Kita Iya. membaca Bible, sabar dulu. Kita membaca Bible terjemahan LAI. Datanglah Kristen mengatakan, oh itu salah terjemahan. Datang satu mengatakan itu benar terjemahan. Sebelum Ya kita itu. lanjut, Gini sabar aja, dulu. Sebelum kita lanjut, biarkan dulu tadi. Sabar bang. Yang salah-salah lah. Yang topik-topik yang Bukan, tidak boleh bang. Kita mesti cari tahu mana yang betul. Jangan sampai kita membawa narasi yang salah. nah, sedikit. Izin pastor. Lanjut, lanjut. Gini Bang Iskandar. begini, Bang saudaraku. Iskandar gini Bang Iskandar, aku jelaskan. Bang logika berlogika tadi minta bahwa mana kuasanya Tuhan orang Islam. Nih, kalau dia sudah mungkin tadi turun habis. Yohanes 12:49 bang. Coba pahami bentar-bentar. Kita pelan-pelan saja bang. Kita Nah, pelan-pelan. gitu. Itu Oke, namanya kita diskusi, saudaraku. Siap, siap. Yohanes berapa? Yohanes 12:49. Saya izin follow ya bang Iskandar ya. Yo, Iya tapi jangan ngeyel. Kalau ngeyel saya batalkan follow saya. Yohanes. Iya, fallback, jangan lupa fallback bang. Kita sama-sama belajar. Yohanes. Kalau Novi ini begitu dia Novi ini dari kemarin sunat saja yang dibawa. Begitu ditanya belum nikah. Yohanes Bang Pastor, tapi jangan memohon lagi kepada Allah untuk membatalkan kebangkitan Yesus, Bang ya, seperti yang itu. Yohanes berapa tadi? Yohanes 12:49. Ini Bang Iskandar cuek Novi saja. Novi ini luka lama saya. Saya sama dia dulu, kami Yohanes dulu. 12 Iya. ayat 9. Bang, izin sebentar bisa, sebentar saja, 1 menit. Diam dulu sayang, diam. Sayang, diam dulu Novi. Diam Karena dulu. saya kan oknum tadi. Percayakan sama pimpinanmu di sini Novi. Enggak, saya Lanjut. izin 1 menit habis itu saya turun 1 menit. Nggak saya- usah. Sebentar Kakak Novi, sebentar karena Pak sebentar Pak Kakak Novi, karena Pak Iskandar ini adalah pendeta dari Gereja Angin Ribut. Ya, sebentar. Yohanes Saya berapa? pendeta. Yohanes 12:49 laiku. Yohanes 12 ayat 49. Saya suka kalau sama Pak Iskandar dia mau buka Bible begini. Nah, loh, salah nggak ini yang tadi? Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri kan? Oh, ya. Nah, ini nih. Coba ya, saya baca ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Kan udah jelaskan. Jadi kalau di sini dia memiliki dua entitas, seharusnya bahasanya sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang ia katakan. Seharusnya di situ iya. Tapi di sini udah jelas. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Nih, saya buka datanya nih. Saya buka, kita belajar pelan-pelan ya. Bentar, saya bacakan. Oke. Jadi Di kalau sini di sini- Yohanes, sabar. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, kan Ya, udah jelas. nah sekarang di sini coba sabar. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan tetapi Bapa. Nah di sini ada aku, ada Bapa, betul? Betul. Oke, aku ini siapa? Kalau tadi dia di sini memiliki dua entitas, dua orang yang berbeda Nah, di sini, Ini seharusnya aku ini siapa? Pak Iskandar, aku ini siapa? ya dia sendiri. Bapak ini? Bapak ini ya dia sendiri. Aduh, Wanes ini, Novi. Begini saudaraku, begini supaya kita lebih paham ya. Seharusnya bahasanya seperti ini kalau memang itu Bapa beda dengan Tuhan Yesus, dua entitas, seharusnya bahasanya seperti ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang ia katakan. Seharusnya di sini aku ini iya.
dia. Iskandar Tetapi yang di sini berkata di sini, Bang Iskandar yang berkata di Aduh, ayat Bapak ini tidak yang pintar bahasa yang Indonesia. berkata Begini di- Pak Iskandar, sebentar, Bang sebentar Pak Bang Haris. Iskandar gini Bang Iskandar, yang Sebentar. berkata di ayat ini adalah Yesus, bukan Bapa. Makanya dia mengatakan coba kita makanya dia mengatakan yang aku Coba katakan, kita resapi dulu yang artikulasi kata ini. yang berbicara Dengar, di sini, Bang. Dengar Yesus. Pak Iskandar, Pak Dengar, Iskandar. dengar ya. Saya sebentar Pak Iskandar. Saya ini guru les Pak Iskandar. Iya. Saya guru les dulu. ini. Saya mau Saya guru, pernah apapun honor ya juga saya guru les. hargai. Tetapi Dengar. begini, Penggunaan kata Pak Iskandar yang sebentar dengarkan dulu Pak Iskandar. Penggunaan kata yang Bapak maksud yang dimana untuk mengatakan apa yang ia perintahkan, kan? Betul. seharusnya begitu. Menggunakan iya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Ya, sama dengan maksudnya Dengar, saudaraku. apa yang harus aku katakan. Ya. Begini saudaraku, begini saudaraku, serupa dengan aku sekarang ya. Anda ini tidak belajar bahasa Indonesia kayaknya. Sekarang serupa dengan aku menjelaskan sekarang ini. Aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi aku berkata-kata kepada dari apa yang ia katakan. Itu aku kalau bersaksi. Oke, host izin sebentar ya. Setelah itu Tuhan saya mau Yesus persiapan bersaksi sholat Jumat. sekarang, Izin sebentar. kan Tuhan Ini Yesus Bang. sekarang Saya juga bersaksi ini di mau situ. sedikit. Ya ini Iskandar. Coba kita rubah Iskandar ya. Kita rubah di sini loading, di sini loading, di sini Iskandar. Kita izin rubah sebentar ya. Sebab Iya, dengar baik-baik, jangan dulu dipotong. Sebab iya. loading berkata-kata bukan dari diri loading sendiri, tetapi Iskandar yang mengutus loading, dialah yang memerintahkan loading untuk mengatakan yang harus Iskandar katakan dan Sudah salah. Iskandar sampaikan. Berarti di sini, sabar. Begini, Berarti di saudaraku, sini dengar. loading ini, Salah, cara- diam cara dulu. Begini. Diam dulu. Berarti loading ini penyampaian firmannya Iskandar. Kan di sini coba kita. Sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yesus. Dialah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Bapa katakan dan Bapa sampaikan. Jadi Yesus ini adalah penyampaian firman Bapa. Karena dijelaskan di sini Pak, dijelaskan di Yohanes 3:3-4 nih. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus ini utusan? Ya benar, Yesus itu utusan. Yohanes 5:37 dijelaskan di sini. Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus Yesus, dialah yang bersaksi tentang Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, rupa Bapa pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Yesus ini diutus ke dunia untuk menyampaikan firman Bapa. Makanya dikatakan tadi di Yohanes 12:49. Sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yesus. Dialah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Bapa katakan dan Bapa sampaikan. Jadi Bapa pengen mengatakan kepada kita melalui pelantaran Yesus. Paham tidak? Jadi Yesus itu pelantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Contohnya di sini, mana dalilnya loading? Nah, nih, dalilnya di sini nih. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa, oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus. Berarti Yesus ini pelantaran antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, karena aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Jadi hakikat Bapa ini tidak terlihat, Bang. Ini dalilnya di sini, Bang. Kita pakai data ya. Di 1 Timotius 6 nomor 16. Nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini Tuhan ini tidak terlihat. Bagaimana agar manusia ini bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia.
Makanya Yohanes 5:37 tadi Yesus mengatakan, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Bapa mengutus Yesus ke dunia ini? Agar kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Nih, di sini datanya nih Pak. Nih, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus pengen dipercaya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Karena Yesus mengatakan di sini, Pak. Nih, Yesus mengatakan di sini. Yesus mengatakan sendiri, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, Yohanes 11:42 tadi. Sekarang percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Datanya di mana? Nih, datanya di sini. Nih, datanya di sini, Pak. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi percaya kepada Bapa sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, percaya Bapa juga Tuhan, berarti di sini pada waktu itu berkatalah Tuhan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan. Berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Boleh saya jawab? Jadi gabung. Boleh Nah, saya- oke, dilanjut dulu host ya. Saya persiapan buat sholat Jumat dulu. Di sini sudah masuk sholat Jumat ya. Ini Pak Loding ini nggak tanggung jawab ini. Bukan 1 Timotius tadi yang Anda bawa itu. 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, silakan lanjut dengan kawan-kawan lain. Kalau Anda mau diskusi sama saya, Anda tunggu sampai saya balik. Kita tunaikan dulu ya. Man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqada kulla syai. Barang siapa yang 2 dapati menit Allah, saja, dia 2 dapat menit. segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Bagaimana cara orang Islam mendapati Allah? Yaitu menunaikan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kami 2 sholat menit Jumat ada saja. dalilnya, Bang. Iya, 2 menit saja. Bagaimana saya dahulukan orang yang tersesat daripada pencipta saya sendiri? Aneh Anda ini. Kalau kamu Lanjut, bisa Tos. bikin saya menjadi pengikut Allah, kan kamu dapat pahala. Lebih besar pahalanya Nggak mendapat. usah, saya Sebentar, tidak Bang, saya Bang. tidak bisa Bang Eka, membuat Anda Bang Eka, menjadi sebentar. pengikut Allah. Saya juga Tidak. di sini karena ya, sebentar Bang Ekat. Saya follow Bang Ekat ya. Jadi buat teman-teman, tadi sebenarnya kita sudah berapa jam kita diskusi? Sudah hampir 3 jam. Karena di sini juga kami Indonesia Timur sudah mau masuk waktunya pada Jumat. Setidaknya mungkin kita rungkat aja dulu, kita off dulu, break dulu. Karena biar bagaimana kami umat muslim harus wajib untuk menjalankan Berikan ibadah. dulu waktu Pak, 1 menit saja. Jumat. Kan saya udah dari tadi nunggu. Oh, 1 menit, 1 menit. maaf Mbak Novia, ya. Sholat Jumat itu nggak mengulur waktu, Bang. Mbak, kami sudah di Indonesia Timur ini, sudah 11:17 di kami ini. Sholat Jumat itu, aku pun izin 1 menit aja. konstitusi. Iya, 11-17. Iya, Aku 1 pun menit. izin. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu setelah sholat Jumat, Kakak Novi ya, di bentar. Apakah di komalnya Pastor Loading Iya, ataukah di sini 1 Tidak sebentar Bang, ya? habis Jumat Abang live Seperti saja itu. lah. Kita naik ya. Saya naik habis Jumat ya. Ya, Live saja. kita bahas yang Saya tidak tadi bisa ya, live. Pak Oke, Loding. oke. Oke, siap Bang. Oke. Bang Ekat, saya izin follow ya. Fallback saya Bang. Soalnya di sini karena kita melaksanakan sholat Jumat ini kita ada dalil ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati Ya. mi yaumil jum'ah. Bagaimana kalau saya tanya kalau pergi ke gereja ada dalilnya atau tidak? Lama lagi kita kan Bang? Oke, lanjut Sos. Sedang Ini abang melakukan masih ngomong lagi. Ini abang masih bisa ngomong. Saya 1 menit atau setengah menit lah. Gini, ayat. Iya. Apa yang mau disampaikan? Oke. Poinnya saja. Ayat Apa yang tentang tadi, apa? ayat yang Tentang tadi. apa? Iya, Tentang apa? ayat yang abang Loading tadi sampaikan Tentang- bahwa Allah itu kan Allahnya abang kan maha kuasa. Apa buktinya bahwa dia membangkitkan Yesus? Itu kan yang tadi dia ayat yang ambil. Nah, di Nggak ada situ buktinya Allah itu. itu. Nggak ada buktinya. Iya, enggak, sabar dulu Bang. Allah itu yang di Alkitab itu yang dirujuk kepada diambil dari Alkitab itu kan yang membangkitkan Yesus. Sedangkan Allah abang nggak membangkitkan Yesus, berarti Allahnya beda. Jadi abang menghina
Itu membangkitkan Yesus, buktinya Iya. tadi membangkitkan Tapi Tuhannya Allah orang abang di Kristen. Al-Quran, Allah abang Itu di Al-Quran tidak mengatakan Yesus dibangkitkan, tapi dia tidak mati, tapi diserupakan. iya, tapi tiba-tiba muncul di Bible bahwa Allahnya orang Bukan Islam tiba-tiba. membangkitkan Yesus. Tapi sosoknya Berarti beda. jago, Berarti perkasa saya punya sosoknya Tuhan beda. ini. Karena ada kontradiksi Ya kan? di situ. Allah yang Tapi tulisannya Allah. itu Di sini masalah tulisannya Allah. tulisan. Anda Allah menggunakan terjemahan kata itu. Allah di sini. Itu kan masalah tulisan. Itulah masalah awal. Tidak, buktikan dulu karena tulisannya Allah di sini, Ini tulisannya Allah. sosoknya Jadi beda. Tuhannya umat Islam karena Iya. tulisannya di sini Allah, Sosoknya maka Tuhannya lah umat Islam yang membangkitkan Sosoknya orang beda. Padahal Kristen. kamu percaya- Begitu ya, kamu percaya teman-teman ya. Yesus dibangkitkan. Kamu percaya Yesus dibangkitkan? Kamu Udah menghina ditutup Allah. aja dulu, Bang. Yesus yang ini berdasarkan Bible Anda, berdasarkan Bible Anda. Kami merujuk kepada Bible Anda. Dalam diskusi ini kami cuma merujuk kepada Bible Anda. Berarti dikatakan Tuhannya orang Kristen itu dibangkitkan oleh Tuhannya umat Islam. Mana dalilnya Seperti itu? itu ya. Nggak ada. Sudah ya. Ini dalilnya 1 Nggak Korintus ada. 6 nomor 14. Di Quran di mana? Allah membangkitkan Untuk Tuhannya memperkuat umat itu. Kristen. Ini kan oleh kuasanya. Berarti Allah Untuk memperkuat Tuhannya itu, umat kamu Islam harus itu bawa dari lebih Quran. lebih perkasa Iya. daripada Jadi Tuhannya Allah orang yang di Kristen. Alkitab itu Jelas Allah ya? yang di Quran. Ini dengar. Kamu harus Karena setuju Anda Alkitab Anda menggunakan Oke, kata sudah. Allah, berarti Allah ini yang Iya. membangkitkan Anda setuju, Yesus. Anda setuju. Sudah ya, Allah- clear situ ya. Padahal Allah bilang. Dengar berdasarkan Yesus, berdasarkan Bible Anda ya. Ada pun nanti selanjutnya kita setelah sholat Jumat ya teman-teman ya. Mohon kiranya ya, Bang Ehad kita ketemu setelah sholat Jumat. Oke? Oke, hargai toleransinya teman-teman, tolong Iya, ingat toleransinya ya. percaya itu, kan? Toleransinya. Kalau Novi ini kan Anda dari nggak percaya rumah sakit itu, kan? jiwa dia. Oke, Bang toleransinya ya teman-teman ya. Iya, Tolong iya, hargai. iya, Kita iya, sama-sama iya, anak bangsa, Oke, hargai toleransi, umat tapi Anda beragama. nggak percaya itu, kan? Oke, sebentar kita lanjutkan diskusinya, oke? Oke. Siap, Sebentar. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.